Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Klinik Belajar Pitagoras. Kali ini kita akan membahas soal matematika untuk tes kemampuan akademik Bintara Polri tahun 2022. Simak video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas topik bentuk pangkat. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan soal, teman-teman perlu mereview kembali sifat-sifat pada perpangkatan. Yang pertama, ada sifat perkalian pada perpangkatan. Jika bilangan pokoknya sama, misalkan A di sini ya, untuk perkalian pangkatnya cukup dijumlahkan. Contoh ya, 5 berpangkat 2 dikali dengan 5 berpangkat 3, ini sama dengan 5 berpangkat 2 tambah 3, yakni 5 pangkat 5. Nah, kalau untuk pembagian, jika bilangan pokoknya sama berarti pangkatnya dikurangi ya. Nah, di sini saya kasih contoh, misalkan 6 berpangkat 3 dibagi dengan 6 berpangkat 2. Nah, ini berarti sama dengan 6 pangkat 3 kurang 2, yakni 6 pangkat 1. Nah, ini sifat yang ketiga, A pangkat M bagi B pangkat M. Bilangan pokok berbeda tapi pangkatnya sama. Nah, ini bisa digabungkan, misalkan 10 berpangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 2. Nah, ini bisa dituliskan menjadi 10 dibagi 5 berpangkat 2. Ya, hasilnya adalah 2 pangkat 2. Nah, ini sifat perkalian jika bilangan pokok berbeda namun pangkatnya sama. Misalkan 7 dikali 2 berpangkat 3. Nah, ini berarti 7 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, ini sifat pangkat pada perpangkatan. Misalkan A pangkat M dipangkatkan N lagi ya. Hasilnya adalah A pangkat M kali N. Contoh, 8 berpangkat 4 berpangkat 2. Itu sama dengan 8 pangkat 4 kali 2 sama dengan 8 pangkat 8. Oke, ini sifat-sifat operasi aljabar pada bilangan berpangkat yang perlu dipahami ya, agar bisa membantu teman-teman dalam memecahkan soal bentuk pangkat. Jadi bentuk pangkat ini juga merupakan salah satu soal yang topik yang sering muncul dalam soal matematika tes akademik ya. Nah, ada sifat lagi nih untuk pangkat negatif, misalkan A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau pangkat negatif diubah jadi positif, diubah bentuknya menjadi 1 per A pangkat N. Oke. Nah, ada sifat lagi nih, misalkan A per B berpangkat negatif 1 itu sama dengan B per A ya. Jadi semua yang di dalam kurung ini dipangkatkan negatif 1. Oke, kalau masih bingung kenapa hasilnya menjadi B per A, saya uraikan dulu ya. A per B berpangkat negatif 1 sama dengan, nah di sini bisa kita uraikan menjadi A pangkat negatif 1 per B pangkat negatif 1. Sesuai dengan sifat yang ini tadi ya, sifat pembagian. Jika bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya sama, bisa diuraikan menjadi seperti ini ya. Nah, sifat yang ketiga tadi ya, yang ini. Oke. Nah, kita lanjut nih. A pangkat negatif 1 itu sama aja dengan 1 per A, oke? Dibagi dengan 1 per B. Kita kan mau ubah dalam bentuk pangkat positif. Nah, kalau disederhanakan lagi, 1 per A dibagi 1 per B, ya. Oke, kita tuliskan bentuk lainnya. Ini 1 per A kali B per 1, ya. Jadi di sini pembagian berarti diubah menjadi bentuk kali, kemudian dibalik ya salah satunya. 1 kali B, kemudian A kali 1 A, jadi B per A. Oke, makanya
A per B berpangkat negatif 1 itu sama dengan B per A. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Ini merupakan salah satu contoh soal bentuk pangkat yang sering muncul dalam tes akademik matematika Bintara Polri tahun 2021 ya, kemarin sempat keluar. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal seperti ini teman-teman harus memahami sifat-sifat bentuk pangkat ya, yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Oke, bisa diulangi kembali sebelum lanjut ke pembahasan soal sampai benar-benar paham ya. Oke, langsung aja kita selesaikan ya. Di sini coba perhatikan bahwa pada pembilang X, Y, Z ya, di pembilangnya itu ada X, Y, Z ya, anggaplah sebagai bilangan pokoknya, kemudian di bagian penyebut juga ada X, Y, Z. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman ingat sifat pembagian ya pada perpangkatan ya. A pangkat M dibagi A pangkat N, jika bilangan pokok sama maka pangkatnya dikurangi. Nah, di sini kita selesaikan yang sama ya. Misalkan X di sini, X berpangkat 5 dengan X pangkat 2, berarti X pangkat 5 dikurang 2 ya. Ini bentuk pembagian teman-teman ya, per. Oke, kemudian kita lanjutkan Y pangkat negatif 2 dikurang dengan 1 ya, karena di sini nggak ditulis berarti dia pangkat 1 gitu ya. Kemudian kita lanjut Z pangkat negatif 1 dikurang dengan 3. Oke, jangan lupa berpangkat negatif 2. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya teman-teman. X pangkat 5 kurang 2 adalah X pangkat 3, Y pangkat negatif 3, kemudian Z pangkat negatif 4 berpangkat negatif 2. Nah, ingat lagi sifat pangkat ya pada perpangkatan. A pangkat M berpangkat N ini sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau bentuknya seperti ini, pangkatnya ini dari X, Y, Z dikali dengan negatif 2. X pangkat 3 dikali negatif 2 menjadi X pangkat negatif 6, Y pangkat 6, Z pangkat 8 ya. Nah, ingat lagi sifat perpangkatan pada pangkat yang negatif. A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti X pangkat negatif 6 ini bisa kita ubah menjadi 1 per X pangkat 6, Y pangkat 6, Z pangkat 8. Kemudian kita sederhanakan 1 dikali Y pangkat 6 kali Z pangkat 8 berarti Y pangkat 6, Z pangkat 8 dibagi dengan X pangkat 6. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang A. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Bentuk sederhana dari 4A pangkat 2 B pangkat 3 per 6A B pangkat 5 berpangkat negatif 1. Nah, ingat ya teman-teman, semua yang di dalam kurung ini dipangkatkan negatif 1, bukan hanya yang punya pangkat saja. Nah, 4 per 6 ini merupakan suatu bilangan ya, yang tadi sebelumnya kita nggak ada koefisiennya, sekarang ada ya, 4 pada pembilang, 6 penyebut. Jadi kalau mau kita uraikan berarti 4 ya per 6 berpangkat negatif 1 ya. Kemudian A pangkat 2 B pangkat 3 per A B pangkat 5 berpangkat negatif 1. Oke. Nah, ingat sifat yang tadi ya. A per B berpangkat negatif 1 sama dengan B per A. Berarti ini menjadi 6 per 4 ya. Dikali dengan, nah ini A berarti A berpangkat 2 kurang 1
B pangkat 3 kurang 5 berpangkat negatif 1. Nah, 6/4 ini bisa disederhanakan? Bisa ya. Masing-masing dibagi 2, berarti ini jadi 3, ini jadi 2. Berarti 3/2 ya, kali dengan A. 2 kurang 1, 1 ya. 1 nggak perlu ditulis. B berpangkat 3 kurang 5 adalah negatif 2 berpangkat negatif 1. Nah, kita lanjut. 3/2 dikali dengan, oke, kita kali ya dengan pangkatnya. Berarti A pangkat 1 kali negatif 1 berarti 1 kali negatif 1 berarti A pangkat negatif 1, B pangkat positif 2 ya. Nah, ini 3/2 A pangkat negatif 1 kalau diubah menjadi pangkat positif, ingat ya, A pangkat negatif N berarti 1/A pangkat N. Kalau mau diubah jadi pangkat positif, berarti ini menjadi 1/A B pangkat 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 3 kali 1, 3 kali B pangkat 2 berarti 3B pangkat 2 per 2A ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nah, contoh soal yang ketiga ya. Oke, teman-teman bisa pause dulu video ini sebelum menyimak pembahasannya. Mungkin sekitar 3 menit ya, kalau baru latihan. Oke, nanti kalau udah selesai baru di play kembali videonya. Oke, bentuk sederhana dari 6A pangkat 2B C pangkat 3 per 4AB pangkat 3 kali C berpangkat negatif 1 adalah, oke, sama ya pembahasannya dengan contoh soal yang kedua. Jadi silakan teman-teman kerjakan. Oke, dan sekarang kita bahas ya. Di sini posisinya sama ya kayak tadi. 6/4 kita pisahkan, namun tetap berpangkat negatif 1. Kemudian A kuadrat B C pangkat 3 per A B pangkat 3 C berpangkat negatif 1. Nah, ini menjadi 4/6 kali A pangkat 2 kurang 1, B pangkat 1 kurang 3, C pangkat 3 kurang 1 berpangkat negatif 1. Ini masing-masing dibagi 2 menjadi 2/3. A, B pangkat negatif 2, C pangkat 2 berpangkat negatif 1. 2/3 ya. Kemudian kita lanjutkan ya yang di dalam kurung tadi menggunakan sifat pangkat pada perpangkatan ya. A pangkat 1 di sini ya. 1 dikali negatif 1 berarti negatif 1. B pangkat negatif 2 kali negatif 1 adalah positif 2. C pangkat 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Nah, ingat lagi nih sifat pangkat negatif. 1/A B pangkat 2 kali 1/C pangkat 2 ya. 2 dikali 1 kali B pangkat 2 berarti 2B pangkat 2 dibagi dengan 3AC pangkat 2. Apakah ada jawabannya? Ada ya yang B. Gimana nih teman-teman? Benar nggak jawabannya yang contoh soal 3? Oke, kalau belum paham, videonya bisa diulangi ya, biar lebih memahami. Jadi sebelum lanjut ke contoh soal berikutnya, teman-teman perlu memahami dengan jelas ya sifat-sifat perpangkatan, karena itu sangat membantu teman-teman dalam menyelesaikan soal. Oke, contoh soal yang keempat, aku minta teman-teman bisa ini ya,
share jawabannya di kolom komentar. Oke? Kita ke contoh soal kelima. Oh ya, contoh soal 5 juga teman-teman bisa share di kolom komentar juga ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal 6. Bentuk sederhana dari A pangkat 4 B pangkat 6 berpangkat 1/2 per A pangkat 3 kali B pangkat negatif 2 adalah, oke, kita sederhanakan dulu nih yang paling perlu disederhanakan. Bagian pembilang. Ini ada yang berpangkat double ya, B pangkat 6 dipangkatkan 1/2. Oke, masih ingat sifat pangkat pada perpangkatan? Jangan lupa ya. Ingat, A pangkat M berpangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Berarti di sini A pangkat 4 B pangkat 6 dikali 1/2 ya, dibagi dengan A pangkat 3 B pangkat negatif 2. Oke. A pangkat 4 kemudian B pangkat 6 dikali 1/2 berarti 6/2. 6 bagi 2 adalah 3 dibagi dengan A pangkat 3 B pangkat negatif 2. Oke, ingat sifat pembagian lagi ya tadi, bahwa A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Berarti di sini A berpangkat 4 kurang 3, B pangkat 3 dikurang negatif 2. A pangkat 4 kurang 3 adalah A pangkat 1, B berpangkat 3 dikurang negatif 2 adalah positif 5. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, contoh soal yang ketujuh. Sama seperti soal-soal sebelumnya ya. Teman-teman perlu menyelesaikan dulu ya. Yang lebih sederhana di sini. Ini boleh kita pisahin dulu deh. 64/16 berpangkat negatif 1. Kemudian di sini A pangkat 1/2 B pangkat negatif 1/2 dibagi dengan A pangkat negatif 1/2 B pangkat 3/2 berpangkat negatif 1. Oke. Ini bisa menjadi 16/64. Kemudian kita sederhanakan dulu nih yang di dalam kurung ya. A berpangkat 1/2 dikurang negatif 1/2 ya. B pangkat negatif 1/2 dikurang 3/2 berpangkat negatif 1. Oke. Nah, 16 dan 64 ini masing-masing dibagi dengan berapa? 16 ya. Oke, kalau dibagi 16 berarti ini menjadi 1, ini 4 ya. 1/4 A pangkat 1/2 dikurang negatif 1/2 berarti A pangkat 1. B pangkat negatif 1 kurang 3 negatif 4 dibagi 2 berarti negatif 2 ya, berpangkat negatif 1. Oke, 1/4. Nah, di sini A pangkat 1 satunya ini kita kali dengan negatif 1 berarti A pangkat negatif 1, B pangkat positif 2. Oke. Ingat sifat yang tadi juga ya, A pangkat negatif N. Kalau mau diubah jadi pangkat positif berarti menjadi 1/A pangkat N. Berarti 1/4 dikali dengan 1/A B pangkat 2. Atau hasilnya menjadi B pangkat 2/4A. Jawabannya adalah yang C. Oke. Sampai di sini dulu ya pembahasan soal matematika. Nanti kita akan ketemu lagi pada topik yang berbeda. Oke? Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami Klinik Belajar Pitagoras.